Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sifat yang hanya taat itu malaikat. Maka seluruh malaikat bersujud kepada Adam, memberikan penghormatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis enggak mau saya, kata iblis mah. Oga saya mah hormatin Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min naris samum. Gak mungkin ya Allah Engkau ciptakan Adam dari tanah, sementara saya Engkau ciptakan dari api yang sangat panas. Kira-kira menurut akal iblis itu waktu itu, tanah ketika ketemu dengan api, yang kalah ini apa? Yang kalah tanah menurut iblis. Iblis belum tahu tuh kemanfaatannya daripada tanah. Tanah itu manfaatnya jauh lebih banyak ketimbang api. Tapi iblis sudah menganggap bahwa Adam diciptakan dari tanah sudah tidak bermanfaat, pasti kalah. Masa saya suruh hormat sama Adam yang diciptakan dari tanah ini, kalau ada orang terbesit di hatinya sifat sombong begitu Pak, suka nyepelein orang lain. Oh, saya malu gitu, karena dia mah apa? Nah, belum tahu apa. Dia mah ekonominya apalah. Dia mah orang baru toh. Semuanya ada, karena menyepelekan orang lain. Memang dari dulu iblis begitu, menyepelekan orang lain. Maka seluruh malaikat bersujud kepada Adam atas perintah Allah kecuali iblis wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ingkar kepada Allah, tertutup dari rahmatnya Allah, sehingga disebut dengan kafir. Kafir itu, ini kafir. Ini kafir memang. Ini kafir. Ya, kafir itu nutup. Kafir. Kalau sekarang kafir ya. Kafir menutup. Dia menutup dirinya dari petunjuk Allah dan tertutup dirinya dari rahmat Allah karena tidak mau untuk menghormati Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa iblis keluar dari surga? Karena hanya satu, merasa dirinya lebih hebat ketimbang orang lain. Lah kita boleh berbuat apa saja, tapi ingat apapun yang kita perbuat diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita sayangi pun akan berpisah. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Silakan sayang kepada apapun, jabatan, istri, anak, semuanya, tapi ingat suatu saat akan berpisah. Enggak ada yang dibawa, hanya amal perbuatannya. Dan bisa saja Pak, kita mendapatkan rahmat Allah karena perbuatan kecil tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sholat begini berjamaah, kemudian majelis ngaji bareng, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kisah itu Pak, dan itu sahih, ada dalam hadis. Ada salah satu pemuda yang banyak berdosa kepada Allah, banyak bermaksiat, mampu-mampukan, berzina, bunuh orang dan sebagainya. Di tengah perjalanan pemuda ini sudah lemas, sudah kehilangan arah. Di tengah-tengah padang pasir, kemudian seorang pemuda ini menjumpai seekor anjing. Dan anjing itu sangat kehausan karena ada di tengah padang pasir, menjulurkan lidahnya. Sudah lemas seekor anjing ini, sehingga pemuda itu merasa sayang, merasa cinta,
merasa iba, ini sama-sama makhluk Tuhan. Ini pasti kehausan ini anjing. Dengan sifat sayangnya ada rasa kasihan, ada sebuah sumur di situ, Pak. Akhirnya sepatu seorang pemuda ini dibuka, kemudian dicelupkan ke dalam sumur itu, kemudian diangkat sepatunya, terisilah air. Dan tetesan air dari sepatunya itu diberikan kepada seekor anjing. Akhirnya anjing itu menjadi sehat, Pak. Menjadi segar bugar. Karena perbuatannya itu mengantarkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal banyaknya dosa, banyaknya maksiat kepada Allah, tapi karena satu perbuatan, berbuat baik, memberikan minum kepada seekor anjing, mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu masa enggak mau dapat rahmat Allah? Insyaallah Allah turunkan rahmatnya. Yang ngasih sama seekor anjing itu turun rahmat. Makanya ibadah itu yang bisa mengantarkan cintanya Allah, rahmat Allah kepada kita. Banyak cara. Yang penting ikhlas karena Allah. Belum tentu karena sholat kita, belum tentu karena haji kita, belum tentu karena infak kita. Bisa saja karena duduk di masjid, atau bisa saja kemungkinan karena haji, karena sholat kita, karena puasa kita, karena infak kita. Nggak ada yang tahu. Maka ketika kita berbuat, beramal, yang penting karena Allah. Kemudian pesan yang ketiga, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Muhammad, silakan berbuat, tapi ingat semua perbuatanmu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, karena Allah melihat. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Anak kita harus dilatih nanti supaya selalu ada ta'allum kepada Allah, ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Maka ketika hal ini kita lakukan di dalam setiap hari, bahwa semua perbuatan Allah persilakan kita hidup di muka bumi ini, tapi harus ada ingat bahwa kita suatu saat akan meninggalkan alam dunia ini. Apapun yang ada di sini boleh kita sayangi, boleh kita cintai, tapi apapun yang kita sayangi, yang kita cintai, suatu saat akan berpisah dengan kita. Semuanya akan berpisah dengan kita. Dan boleh kita berbuat apapun, sesuka apapun, selera kita, tapi ingat suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya agar kita selamat, kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kalau bicara cinta ini butuh bukti, Pak. Maka Rasul menyampaikan, apa sabda Rasul? Wa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sidqul mahabbah. Ini kalau orang benar-benar cinta kepada apapun tuh butuh bukti, butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ada sabda Nabi yang pertama, sidqul mahabbah fi thalathi khisalin, ada 3 syarat, ada 3 hal dipenuhi. Ini kalau bilang sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama Islam, cinta sama Allah, sama cinta sama apapun, harus 3 hal ini. Bentar lagi Maulid. Di antaranya tadi yang kita banyak menyebut yang kita cintai. Yang pertama apa? Ayyakhtara kalam habibih ala kalami ghairi. Kalau orang cinta sama sesuatu, maka dia lebih memilih
cintai ketimbang perkataan orang lain. Nah, ini penting nih. Hal kecil dilihat Pak Yusuf. Ayyakhtara kalama habibin ala kalami ghairi. Memilih perkataan orang yang ia cintai. Siapa yang kita cintai, yang kita sayangi, misal Nabi Muhammad, maka harus ikut perintah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang yang lain. Kan sayang. Ini kalau bapak sayang sama istri, ya ikut perkataan istri ketimbang perkataan istri orang, kan gitu. Kan sayang sama istri, sayang sama anak, lebih mengikuti perkataannya anak ketimbang anak orang lain. Cinta sama Nabi, lebih suka mendengarkan sabda-sabda Nabi yang disampaikan ketimbang hal-hal yang lain. Lebih sayang, lebih suka kepada Islam ketimbang agama lain. Lebih senang di masjid ketimbang tempat lain. Lebih suka mendengarkan kalimat-kalimat yang baik ketimbang kalimat yang buruk. Nah, kalau orang baik, ciri-ciri orang baik ya, yang berbuat yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik. Maka kalau ada orang bilang dirinya baik tapi berpikir gak baik, bukan orang baik. Berkata yang gak baik, bukan orang baik. Berbuat yang gak baik, bukan orang baik. Jadi orang baik itu orang yang berkata baik, berbuat baik, berpikir baik. Ini orang baik. Maka kita ukur diri. Ini kita ini orang baik atau bukan? Pikiran kita baik, positive thinking, enggak ada zon-zon yang suuzon. Berkata yang baik, insyaallah baik. Berbuatnya kita hari ini mana? Perbuatan yang baik atau bukan? Oh, perbuatan yang baik. Berpikirnya kadang lisan bisa ditahan, Pak. Perbuatan masih bisa ditahan, tapi pikirannya kemana-mana. Oh, ini perasaan agak belum baik. Maka tiga hal harus baik: perbuatan, perkataan, pikiran. Maka baru disebut orang baik. Orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia banyak mendengarkan, lebih memilih perkataan orang yang dia sayangi, yang dia cintai ketimbang perkataan orang lain. Dua kita refleksi diri kita masing-masing ya. Kemudian yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibin ala mujalasati ghairi. Lebih senang duduk bersama orang yang ia cintai ketimbang duduk dengan orang lain. Kalau kita sayang sama Nabi, cinta sama Islam, lebih demen duduk sama orang sama-sama orang beriman ketimbang duduk nongkrong di tempat-tempat yang kurang bermanfaat. Itu kalau orang dibilang cinta, Pak. Lebih senang duduk di samping istri ketimbang duduk di samping istri orang. Lebih senang melihat foto istri ketimbang melihat foto orang. Kan sayang, kan cinta, demen, sayang. Nah, ayo kita deh lebih senang duduk di mana ini? Lebih senang duduk di masjid apa lebih demen duduk di rumah? Kan gitu. Ya, jadi bisa kita evaluasi diri kita agar muncul bertambah sifat mahabbah kita. Kemudian yang ketiga, wa yakhtara ridha habibih ala ridha ghairi. Lebih suka, lebih memilih kerelaan orang yang ia cintai, yang ia sayangi ketimbang keridhaan orang lain. Kalau kita sayang, cinta sama Allah, kalau Allah nggak ridho, nggak mau kita berbuat. Karena kita sayang sama Allah, saya pilih apa yang diperintah oleh Allah, kan sayang sama Allah. Oh, kita memilih apa yang disegdakan oleh Nabi Muhammad,
ketimbang perkataan orang. Mending memilih perintah Nabi, kan sayang. Nah, sekarang kita ini suka mencari keridhaan orang lain, apa keridhaan Allah, keridhaan Nabi Muhammad, apa keridhaan manusia. Karena ini Pak Ahad ini kadang berbolak-balik, namanya juga bolbur dia Pak ya, kadang balik kanan, kadang balik kiri ya. Lah ini kita harus hati-hati nih pandai-pandai ini. Ya. Dan sampai berbuatnya kita misalnya hadir di masjid karena manusia juga, berarti bukan karena Allah. Jadi keridhaan yang kita harapkan kalau karena manusia udah habis itu mah, ya lalai udah. Nah, kita cari nafkah, cari nafkah, ini niatkan karena Allah. Ini kan semuanya kita sedang ibadah ini. Sedang ibadah, Bapak duduk lagi ibadah ini. Bapak cari nafkah lagi ibadah itu, lagi ibadah. Apa ibadahnya? Menafkahi keluarga, itu ibadah. Maka Bapak sedang bekerja itu ibadah. Maka bersemangatnya di saat beribadah. Cari nafkahnya ibadah, duduknya ibadah, makan Bapak jadi ibadah. Padahal hukumnya tadinya mubah. Kenapa? Saya makan ini supaya si kuat ibadah kan. Soalnya jadi kuat, berdiri tegak, kan ibadah. Niatkan tuh. Tidurnya mubah tadinya. Mau tidur mau kagak Bapak mau lembur, mau gak tidur 10 tahun, mubah itu mah. Tapi bisa jadi ibadah Pak. Bapak tidur awal, saya mau tidur awal jam 9 supaya ntar bisa tahajud nih, bisa kuat subuhnya, bisa berjamaah di Masjid Darussalam. Jadi ibadah Pak. Apalagi diawali dengan doa-doa. Jadi ibadah. Kita ini lagi ibadah semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali agar menghambakan dirinya kepada Allah, agar menyembah Allah. Kalau kita sedang ini beribadah kepada Allah, kan ibadah harus sholat. Bapak jalan dari rumah ke sini lagi ibadah itu. Ini semuanya bisa jadi ibadah Pak. Tergantung kita niatkannya, karena ibadah apa bukan, kan gitu ya. Maka kalau sudah terkonsep kepada diri kita semuanya diniatkan untuk ibadah, hidup santai aja. Bapak ini punya anaknya misalnya 5, butuh biaya, ini satu kuliah, ini SMA, ini butuh bayar semua. Udah Bapak udah bismillah, jalanin semua. Rezeki masing-masing sudah ada. Bapak sedang beribadah. Seorang ibadah dipersulit oleh Allah, gak mungkin pasti ada jalan walaupun proses. Kan sedang ibadah. Sedang ibadah. Kita ya kalau sadar kadang supaya bisa ibadah dulu. Kan ibadah kayak identik selama ini kan ya, ibadah mah sholat aja. Kalau sholat itu gimana? Allahu Akbar dulu, sibuk selesai aja. Kan lagi ibadah masih dulu. Kita juga begitu. Nah, kayak anak sedang ibadah. Maka sebenarnya efektifnya itu juga belum, karena sedang beribadah. Kalau ngeluh gimana? Yaitu tidak menerima ketentuan Allah. Apalagi ngeluhnya ngeluh terus. Allah, saya udah berusaha ini Allah ini anak, bukan ini banyak ya Allah. Udah ngeluh dia bagi ikhlas, nanti syukur bil qalbinya gak dicapai. Apa syukur bil qalbinya itu? Menerima dengan hati apa yang Allah kasih, bisa terima. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan sujud oleh Allah. Kan orang yang dicintai Allah ciri-cirinya banyak berbuat yang soleh, beramal yang baik. Nah, itu orang yang beruntung kan? Orang yang beruntung dicintai oleh Allah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini orang kan rugi semua ini mah. Nggak ada yang beruntung, tapi ada istisna itu, ada pengecualian.
ada orang yang beruntung di tengah-tengah orang yang rugi. Siapa? Orang yang beriman. Yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang yakin kepada Allah, yang menyembah Allah, yang beriman, beruntung. Siapa lagi? Wa amilus sholihat. Orang yang beramal soleh ini lagi beramal soleh ini orang beruntung. Wa tawassaw bil haq, kita saling sharing, saling berbagi ilmu. Ini yang dulu, ini belum tentu nih Pak, yang ngomong belum tentu lebih tinggi ilmunya. Belum tentu, kita sharing aja, mempelajari ilmunya Allah. Kan wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan, sharing kepada yang benar. Jika kami yang salah, maka diarahkan ke tawassul bil haq. Tidak ada ini lebih hebat, ini enggak, ini lebih tinggi, ini enggak, sama saja. Di hadapan Allah dilihat mana yang bertakwa. Maksudnya bapak-bapak itu bertakwa, bisa di belakang temboknya tiap malam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassul bis sabr, orang yang sabar. Ini kalau enggak sabar udah selesai Pak. Selesai sholat tadi bubar kalau nggak sabar. Mau orang yang sabar beruntung, yang nggak sabar ya rugi. Tuh. Makanya mari Bapak Ibu sekalian, hal-hal kenikmatan waktu yang Allah berikan kita syukur. Pertama bersyukur. Kalau sudah bersyukur nanti Allah tambah. Kan pasti Allah nggak mungkin ingkar, kan mungkin. Dari syakartum udah kita hafal semua yang diriwayat. Dari syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur pasti Allah tambah nikmat banyak, entar Allah tambah. Tapi ditambahnya berbagai macam cara dan berbagai macam bentuk. Allah yang tahu, tidak sesuai dengan keperluan kita, tapi Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau perlu mah semuanya pengen aja Pak, itu mah perlu. Punya baju satu, tapi pengen lagi, itu pengen mah bukan butuh Pak. Kita punya mobil dua, satu lah, tapi masih pengen. Ya Allah, mobil saya udah bagus, kalau bunyinya udah nggak halus lagi, minta lagi. Itu mah bukan butuh, perlu. Ya, kita udah punya pakaian banyak, masih minta sama Allah. Itu mah bukan butuh, perlu. Tapi Allah kasih yang butuh, mana yang butuh nih? Kita bersyukur kepada yang ada ini, udah syukurin dulu. Apa untuk syukur itu tadi kan macam-macam tuh. Ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Dikasih baju, gunakan untuk beribadah. Sholat ibadah, berzikir ibadah, baca Quran ibadah. Kita sholat tarawih beribadah. Nanti karena digunakan untuk berbuat ketaatan kepada Allah, Allah tambah lagi. Oh, karena dikasih pakaian, dikasih rezeki oleh Allah, digunakan untuk beribadah. Nanti Allah berikan nikmat yang lain. Apa nikmatnya? Enggak dikasih baju lagi. Karena kita udah punya baju. Baju mah udah kebutuhannya udah tertutupi, udah terpenuhi. Nanti apa kebutuhannya? Kita butuh sehat. Dengan kita pakai baju, dengan kita sholat, Allah kasih kesehatan, sehingga tambah kuat ibadahnya. Nanti apa lagi nikmat lagi kita mau oleh Allah? Anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena baju yang diberikan oleh Allah, rezeki yang Allah berikan digunakan untuk ke masjid. Allah tambah juga. Apalagi nanti ditambah oleh Allah pasangan tambah sayang untuk kita. Kan nikmatnya banyak. Pasangan tambah sayang untuk kita. Kenapa? Kita dikasih pakaian oleh Allah digunakan untuk beribadah, kan bersyukur kepada Allah. Nanti Allah tambah nikmat, bentuknya beda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Kan kita nih butuh disayang sama pasangan Pak. Ada kan gak disayang sama pasangan bubar dulu Pak, iya kan? Diselesai akan bubar Pak, kan gak sayang. Tuh, tapi kan disayang. Tuh, makanya kita bersyukur sehingga nanti nikmat Allah tambah, keimanan Allah tambah. Yang terpenting kan itu. Hidup itu kan nikmatnya di situ. Bukan di hartanya banyak, bukan ilmunya banyak, cuma tuntutan Pak. Banyak rezeki, tuntutan juga nanti tambah pusing. Banyak ilmu gak diamalkan, tuntutan diminta pertanggungjawaban. Tapi yang bersyukur, banyak bersyukur lebih baik, sedikit bersyukur benar. Nah sehingga nanti Allah tambah lagi nikmat. Itu kan dikasih kesehatan, digunakan untuk beribadah, berzikir. Nanti ditambah kesehatannya. Bapak Ibu sekalian, cukup ayat
Cukup. Ini udah ada tanda-tanda. Suruh kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ya. Ya. Mateng kali. Matang tapi utuh, nggak dimakan codot. Cuma satu Pak, kalau sekilo kan saya bawa pulang.